Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah lebih dalam bab 11 dari buku Untrapping Product Teams. Judul babnya ini menarik banget, Membangun Hubungan yang Kokoh. Betul, betul. Sumber kita ya, langsung dari buku itu sendiri. Dan misi kita, simpel aja. Kita mau gali kenapa sih hubungan ini penting banget dan gimana cara praktis bangunnya biar tim produk kita nggak terjebak gitu. Persis. Buku ini punya argumen yang menurut saya kuat ya. Jadi suksesnya tim produk itu akarnya bukan cuma di proses yang canggih atau fitur yang keren. Tapi justru fundamentalnya itu ada di hubungan. Hubungan sama siapa? Ya sama stakeholders, bisnis, sama pelanggan, terus juga antar anggota tim itu sendiri. Nah, bab 11 ini fokus banget ngupas bagian krusial yang yaitu tadi sering banget luput dari perhatian kita. Menarik banget ya menempatkan hubungan sebagai fondasi gitu. Padahal kan banyak tim sekarang fokusnya lebih ke misalnya agile prosesnya atau tech terbaru. Iya kan? Menurut buku itu, apa sih resiko paling nyata kalau aspek hubungan ini kita abaikan aja? Wah, risikonya besar. Dan seringkali justru itu penyebab kenapa produk bisa gagal atau tim jadi mandek. Gini deh, tanpa dukungan bisnis yang solid, yang mana itu lahirnya dari hubungan baik ya, ide sehebat apapun bisa aja mentah di tengah jalan. Bener juga. Terus, tanpa pemahaman yang dalam soal pelanggan, yang itu didapat dari interaksi, dari empati, ya kita bisa aja bikin sesuatu yang ternyata nggak dibutuhkan sama sekali. Dan lagi, tanpa komitmen tim yang kuat, yang tumbuhnya dari rasa saling percaya, eksekusi jadi lambat, nggak efektif. Jadi, ini bukan soal senang-senang atau basa-basi, tapi ini soal kelangsungan hidup produk kita. Penting banget. Sangat masuk akal sih penjelasannya. Nah, ngomongin hubungan keluar nih, terutama sama stakeholder bisnis, itu kan sering jadi bagian yang paling tricky ya. Kepentingannya beda-beda, kadang ada politik kantor. Gimana buku ini kasih saran buat navigasinya? Pendekatan kuncinya itu kita perlu lihat mereka sebagai mitra, bukan sebagai musuh atau sekedar order taker aja. Mitra, iya, oke. Ya, kita harus proaktif buat memahami istilahnya peta kekuatan mereka. Nah, buku ini nawarin alat bantu yang sebenarnya cukup populer sih, Matrix Power versus Interest. Iya, matriks kekuatan versus kepentingan itu ya. Jadi kita petakan siapa yang punya pengaruh besar, powernya tinggi, dan siapa yang punya kepentingan tinggi, interestnya tinggi ke produk kita, gitu. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar teori loh, tapi benar-benar panduan praktis buat kita alokasi waktu dan energi. Contoh nih, yang powernya tinggi dan interestnya tinggi, nah mereka ini harus dikelola dari dekat. Dikelola dari dekat, maksudnya gimana tuh? Ya, bisa berarti kita perlu sesi update rutin, mungkin 1 lawan 1, atau kita libatkan mereka buat kasih feedback di tahap awal. Atau paling nggak, pastikan mereka selalu jadi yang pertama tahu kalau ada perubahan besar. Pokoknya komunikasi intensif. Oke, jadi ada tindakan konkretnya ya buat tiap kuadran. Terus kalau yang lain gimana? Misal yang powernya tinggi, tapi kok kayaknya nggak terlalu peduli, interestnya rendah. Nah, untuk yang tipe ini, kuncinya jaga kepuasan aja. Cukup kasih mereka ringkasan eksekutif yang penting, jangan sampai ada kejutan negatif buat mereka. Oke. Sementara itu, yang powernya rendah, tapi kelihatan antusias, interestnya tinggi, nah ini cukup beri informasi rutin. Bisa lewat demo produk atau mungkin newsletter singkat soal progres. Cukup di info aja ya. Iya. Nah yang terakhir, yang power rendah dan interest juga rendah, ini bisa kita monitor sesekali aja, nggak perlu terlalu intens. Tapi yang penting juga nih, kita perlu peka baca sikap mereka, apakah mereka mendukung atau malah resisten. Terus kita sesuaikan cara komunikasinya. Wah, ini kerangka yang sangat berguna ya buat prioritas, biar nggak habis energi ke semua orang. Oke, terus gimana caranya menjaga semua pihak ini, internal dan eksternal, biar tetap selaras dan up to date? Apalagi kalau organisasinya besar dan kompleks, rasanya informasi suka nyasar kemana-mana. Betul, itu tantangan klasik ya. Kuncinya ada 2, transparansi yang proaktif sama komunikasi yang terstruktur. Buku ini nekenin banget pentingnya bikin informasi kunci, misalnya roadmap produk, itu gampang diakses. Roadmap ya? Iya, tapi roadmap yang fokusnya ke outcome atau tujuan ya, bukan cuma daftar fitur.
Kalau informasinya terbuka, orang jadi percaya dan nggak perlu nanya-nanya terus yang sebenarnya nggak perlu. Selain itu, soal struktur komunikasinya juga penting. Bagikan progres secara berkala, tapi formatnya disesuaikan. Mungkin demo interaktif buat yang emang tertarik sama detail teknis. Oh iya benar. Tapi buat eksekutif yang waktunya terbatas, ya kasih ringkasan singkat aja yang padat. Terus soal rapat nih, ini juga penting. Pastikan selalu ada persiapan, tujuannya jelas, dan yang paling krusial, action item yang konkret. Siapa melakukan apa, kapan deadline-nya. Jangan sampai rapat cuma buat nentuin jadwal rapat berikutnya. Iya banget itu, sering terjadi. Nah ini lagi nih, di era kerja yang sekarang banyak remote atau hybrid, gimana kita jaga kualitas hubungan ini ya? Kayaknya bangun kedekatan personal jadi lebih susah nggak sih? Buku ini ngingetin kita lagi ke hakikat dasar manusia. Kita ini makhluk sosial. Interaksi tatap muka emang punya kelebihan ya, nggak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti hubungan yang kuat nggak bisa dibangun secara virtual. Terus gimana caranya? Kuncinya itu di intensitas dan kesengajaan. Kita perlu secara sadar, secara sengaja, nyiptain ruang buat interaksi yang lebih otentik, lebih personal. Nggak melulu soal koordinasi tugas formal aja. Contohnya gimana tuh? Ya, bisa obrolan santai virtual sebentar sebelum meeting mulai, atau sesi brainstorming kolaboratif yang lebih cair, nggak kaku. Bahkan sekedar nyapa personal di chat, nanya kabar, itu semua ikut ngebangun fondasi hubungan loh. Intinya, kolaborasi sejati itu butuh koneksi antar manusia, bukan sekedar tukaran informasi kerjaan. Bukan sama sekali. Ini lebih mirip kayak olahraga tim, yang suksesnya sangat bergantung pada kualitas hubungan antar pemain dan juga sama para pendukungnya, ya kayak stakeholder itu tadi. Anda ngerangkumnya dengan pas banget. Ini soal gimana kita bangun kemitraan, gimana kita numbuhin pemahaman bersama, dan gimana kita memupuk kepercayaan. Jadi, menginvestasikan waktu dan energi buat hubungan itu bukan biaya tambahan atau kerjaan sampingan, tapi aset ya. Tapi sebuah aset strategis, fundamental banget buat sukses jangka panjang tim dan produk Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Coba deh pikirin sejenak, dari semua hubungan kerja Anda saat ini, entah itu sama stakeholder, sama rekan satu tim, atau mungkin sama pelanggan, mana sih satu hubungan yang rasanya punya potensi paling besar buat diperkuat minggu ini? Berdasarkan obrolan kita barusan, satu langkah kecil aja, apa yang kira-kira bisa Anda lakukan hari ini atau besok untuk mulai membangun jembatan yang lebih kokoh di sana?